Selamat datang di Local Heroes Award Sarasehan Nasional Inspirasi Sumatera Selatan untuk Indonesia. Menghadirkan Zainuddin Amali, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan Republik Indonesia. Tantowi Yahya, Duta Besar Republik Indonesia untuk Selandia Baru. Yeni Wahid, aktivis perempuan. Haji Hermanderu, Gubernur Sumatera Selatan. Haji Mawardi Yahya, Wakil Gubernur Sumatera Selatan. Titi Anggraini, pengamat politik. Dahlan Dahi, CEO Tribun Network. Hajah L. Wenirabdiastuti, Head of Newsroom Sriwijaya Post dan Tribun Sumsel. Dan marilah kita sambut pembawa acara kita, Vano Tahalele dan Diana Kumalasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore dan selamat datang di dalam acara Local Heroes Award Sarasehan Nasional Inspirasi Sumatera Selatan untuk Indonesia. Baik, kita beri tepuk tangan dulu untuk para hadirin yang sudah hadir pada sore hari. Baik, Bapak Ibu hadirin berbahagia, saya dan juga Vano mohon izin sebentar untuk membuka masker karena kita akan memulai rangkaian kegiatan kita pada siang hari ini supaya nantinya suara kita bisa terdengar dengan jelas. Mohon izin Bapak Ibu. Baiklah para hadirin yang terhormat dimanapun Anda berada saat ini, sebelum kita memulai rangkaian acara pada sore hari ini, izinkan kami berdua, saya Vano Tahalele dan Diana Kumalasari, untuk menyambut para tamu yang sudah hadir di ruangan virtual. Yang pertama kami ucapkan selamat datang kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang terhormat Bapak Nadiem Makarim. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Zainuddin Amali selaku Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada His Excellency Ambassador Tantowi Yahya, Duta Besar Republik Indonesia untuk Selandia Baru dan Kepulauan Solomon. Selamat bergabung juga untuk Ibu Yeni Wahid selaku aktivis perempuan. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Haji Hermanderu selaku Gubernur Provinsi Sumatera Selatan. Dan kami ucapkan selamat datang juga kepada Ibu Titi Anggraini selaku pengamat politik. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada Komisaris Tribun Network yang terhormat Bapak Sentianto. Dan kami ucapkan juga selamat datang kepada CEO Tribun Network, Bapak Dahlan Dahi. Dan juga kami ucapkan selamat bergabung kepada Direktur Pemberitaan Tribun Network yang terhormat Bapak Feby Mahendra Putra. Dan juga tentunya kami ucapkan juga kepada tamu yang sudah hadir, yang terhormat Bapak Haji Lanosin Hamzah selaku Bupati Oku Timur. Dan juga sudah bergabung saat ini, yaitu Wakil Bupati Musirawas yang terhormat Ibu Hajah Suwarti. Kami ucapkan juga selamat datang kepada PJ Bupati Muara Enim kepada Bapak Haji Nasrul Umar. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada staf ahli Wali Kota Palembang yang terhormat Bapak Zanaria. Baik, kami ucapkan juga selamat datang kepada Asisten 2 Kota Pagar Alam, Bapak Saproni. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada seluruh Bupati, Wali Kota, dan juga pimpinan Kepala Dinas yang sudah hadir bergabung, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Selamat datang dan selamat bergabung. Baik, Bapak Ibu hadirin berbahagia, kami juga ingin mengucapkan selamat datang kepada seluruh Bupati dan juga Wali Kota yang sudah hadir, tentunya Vano, dan kami juga ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Direktur Utama Bank Sumsel Babo, Bapak Ahmad Samsudin. Dan juga sudah bergabung dengan kita sore hari ini yang terhormat Bapak Ade Hasbalah selaku CEO Bank Mandiri Wilayah atau Regional Sumatera. Kami ucapkan juga selamat bergabung kepada Regional CEO Bank BRI Wilayah Palembang kepada Bapak Anto. Dan juga telah bergabung bersama kita sore hari ini yang terhormat pemimpin wilayah BNI Bapak Sunarna Eka Nugraha. Selamat bergabung juga untuk Direktur Utama PTBA Bapak Suryo Eko Hadianto. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta, rekan dan relasi yang sudah bergabung di ruangan virtual ataupun yang saat ini sedang menyaksikan di seluruh platform Sriwijaya Post dan juga Tribun Sumsel. Betul sekali, tentunya dalam kesempatan berbahagia kali ini kami berdua sangat bahagia sekali untuk memandu acara yang sangat luar biasa pada siang hari ini, Vano ya. Ya, dan tentu saja puji syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena saat ini sekali lagi kita boleh berkumpul bersama-sama dan merayakan hari yang sangat istimewa, Diana.
Betul sekali. Tentunya masih dalam pandemi COVID-19, kita harus tetap melaksanakan ataupun mematuhi protokol kesehatan yang ada dan dianjurkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dan tentu saja kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sponsor acara pada sore hari ini. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bukit Asam, kemudian Bank Sumsel Bubble, BRI, BPJS Kesehatan, Bank Mandiri, kemudian Bank BNI. Dan juga dipersembahkan oleh Tribun Network, mata lokal menjangkau Indonesia. Baiklah Diana, seperti kita sudah ketahui bersama, tepat pada tanggal 12 Oktober 1987 merupakan hari lahirnya Harian Umum Sriwijaya Pos sebagai media cetak harian pertama di Sumatera Selatan, bahkan di Sumatera bagian selatan. Dan tentu saja sebagai media, Sriwijaya Pos atau lebih akrab dikenal masyarakat Sumatera Selatan dengan sebutan Sripo, tetap menjaga sikap kritis konstruktif sebagai bentuk kontrol sosial dengan tetap mengedepankan kode etik jurnalistik yang mandiri atau independen dalam melaksanakan tugas serta fungsinya. Selain itu, Sriwijaya Pos juga memiliki misi ikut mencerdaskan masyarakat dengan menyajikan berita-berita yang valid dan tentu saja bisa dipertanggungjawabkan. Dan juga dalam perjalanannya, kehadiran Sriwijaya Pos banyak memberikan ruang tanpa batas kepada pembaca ataupun masyarakat untuk mengeksplorasi kemampuan dan kondisi sosial melalui rubrikasi opini, hotline, toko minggu atau success story, dan ruang-ruang lainnya. Sehingga menghadirkan pembaca tidak hanya sebagai pembaca, tetapi juga ikut mewarnai dalam dinamika Republik di Sumatera Selatan. Dan tentu saja di usia ke-34 tahun kali ini, pada tanggal 12 Oktober 2021, sebagai media yang terus mengakar di Sumatera Selatan, Sriwijaya Pos terus bertahan terlebih di tengah badai pandemi COVID-19 ini, dan tetap menjadi inspirasi bagi masyarakat lintas generasi di era digitalisasi teknologi yang terus mengalami perkembangan dari detik ke detik. Pada HUT Sriwijaya Pos ke-34 tahun, konsep dan tema yang diusung berupa lokal hero, di mana banyak pahlawan-pahlawan lokal kekinian yang tidak hanya mampu mengajukan konsep, ide, dan gagasan, tetapi juga sudah pada tataran pelaksanaan. Disinilah kehadiran Sriwijaya Pos mendorong munculnya ide dan kreativitas serta gagasan dari semua komponen, mencakup birokrasi, pelaku usaha, politisi, dan masyarakat pada umum dengan semangat kerja keras dan kerja cerdas atau smart yang dijiwai dengan kemandirian dan tangguh serta independen. Dan di dalam konteks kreativitas tentu semua itu muncul karena adanya gagasan yang bersumber dari berbagai literasi, pengalaman, dan juga keadaan. Sriwijaya Pos hadir di tengah-tengah itu, sehingga Sriwijaya Pos menjadi bagian dari literasi dan referensi bagi generasi milenial atau pemuda untuk menajamkan kembali semangat dan cita-cita Sumpah Pemuda dalam berbahasa satu, berbangsa satu, dan bertanah air satu, sehingga melahirkan jiwa patriotik yang mandiri dan kuat di tengah badai COVID-19 dan globalisasi arus informasi yang semakin deras. Ulang tahun ke-34 dulu buat Sripo ya. Ya, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang sangat kami hormati Bapak Gubernur Sumatera Selatan, mudah-mudahan masih melok kita. Pak Haji Herman Deru, ini gubernur terkeren ya, pinter belagak pulo. Nah, dimbeknya galo le dia ya. Kemudian sahabat saya separtai, Menpora Pak Zainuddin Amali, ya. Terus segenap bupati, wakil bupati, kepala daerah Sumatera Selatan yang ikut pertemuan Zoom kita pada malam hari ini. Saya juga akan menyapa segenap pimpinan, staf dan karyawan dari Sripo dan Tribun News ya. Tribun Sumsel, kalau yang di Palembang ada dua Kak, Sripo dan Tribun Sumsel, iya. Di Jakarta Tribun News. Iya, jadi uang Palembang ini banyak akal. Kalau dia pendek akal, nah mesti kita tanya ke Palembangannya ya. Uang Palembang ini dak kate istilahnya itu putus asa ya, maju terus, dan uang Palembang ini dak kate yang nganggur. Setiap nak mana kau sano ngapo ada gawe. Ada gawe. Iya, itulah ciri-ciri khas wong Palembang ya. Ndak kate yang nganggur,
terus tidak mengenal putus asa, banyak jalan, dan lihai dalam segala hal, ya. Nah, dulu ya, yang dikenal sebagai ahli diplomasi itu wong Sumatera Barat. Iya. Banyak diplomat keren itu wong Minang. Oh, enggak usah kita sebut lah satu-satu, tapi kebanyakan tuh wong Minang. Kalau sekarang wong Palembang. Nah, pada saat sekarang ini itu ada 5 sampai dengan 6 duta besar yang wong Palembang. Ya. Jadi selain aku ada Pak Darman Sajumala, baru saja selesai sebagai dubes kita di Polandia. Di Austria. Kemudian ada Amhar, dubes kita di Romania, ya. Kemudian ada Ridwan Hasan, dubes kita di Qatar. Kemudian ada Rosalis almarhum, dubes kita di mana tuh, negara Afrika. Satu lagi aku lupa. Jadi ada 5 sampai dengan 6 dubes. Nah, ini prestasi sebenarnya. Prestasi, ya. Nah, artinya apa? Bahwa tidak ada profesi apapun yang tidak bisa diraih oleh putra-putra Sumatera Selatan atau wong Palembang. Ya, itu nih yang belum itu cuma menjadi presiden baik. Nah, itu dia PR. Kalau menteri lah banyak, ya. Guru besar lah banyak, ya. Artis yang moncer prestasinya secara nasional bahkan internasional lah banyak, ya. Cuman Joe Taslim itu ya. luar biasa itu. Tidak pernah terbayang oleh kita bahwa suatu waktu ada aktor kita pacak main di Hollywood dan bukan figuran, pemeran utama, dan film yang dia main ke itu box office. Artinya itu digemari di seluruh dunia dan mendulang banyak duit. Dan bintang utamanya itu wong Palembang. Ada yang nyangkut. Ada yang nyangkut itu. Nah, itu artinya bahwa kita ini rumpun bangsa istimewa. Rumpun bangsa istimewa. Acak kalau kita nih, ya. Politisi top yang punya nama dan mempunyai peran, tidak terhitung lagi jumlahnya. Ya, nah, jadi dalam konteks ini tidak ada alasan bagi putra-putri Sumatera Selatan itu untuk tidak menggantungkan mimpi setinggi mungkin. Nah, yang diperlukan oleh setiap anak manusia itu, terutama wong Palembang, adalah mimpi. Mimpi itu adalah aktivitas yang paling mudah dan paling murah. Betul. Gratis. Gratis. Siapapun boleh mimpi. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kita harus mimpi? Karena mimpi itu ketika kita pelihara, ya, dan kita yakini, maka dia akan menjadi motor pendorong kita untuk mencapai mimpi tersebut tanpa kita sadari. Jadi orang yang mempunyai mimpi itu persis uang yang ngeluar ke mobil dari garasi, tapi dia tahu dia nak kemana. Jadi ketika dia starter, ya, ketika dia starter, dia tanpa konsentrasi pun mobil itu sudah menuju ke satu titik yang dia sudah cita-citakan untuk datangi. Ya. Nah, begitu juga kita, kalau kita sudah punya mimpi dan mimpi itu menjadi cita-cita dan menjadi dorongan, setiap kita bangun tidur itu, maka hari-hari itu bermakna. Kita tidak mau melewatkan hari itu begitu saja, karena setiap hari itu adalah bagian dari keberhasilan kita untuk mencapai ke titik yang kita cita-citakan. Jadi wong yang dakati mimpi itu sama dengan wong ngeluar ke mobil dari garasi, starter, tidak tahu tujuan. Dia tidak kemana-mana, muter-muter, akhirnya dia balik lagi. Nah, begitu juga kalau hidup ini tanpa mimpi, ya, artinya kita tanpa cita-cita, ya, setiap hari itu ya akan berlalu begitu saja, tidak akan kemana-mana. Nah, percayalah, bisa tanya dengan Pak Gubernur kita yang ganteng itu, ya. Ini bisa dikonfirmasi dengan beliau, bahwa apa yang terjadi di seseorang hari ini itu adalah apa yang dia mimpikan beberapa puluh tahun yang lalu atau beberapa belas tahun yang lalu. Aku yakin Pak Herman Deru itu waktu kecil
pasti dia bercita-cita menjadi seorang pemimpin. Bahkan ya, dia pernah memimpikan untuk menjadi seorang kepala daerah. Ya, apakah itu bupati, wali kota, bahkan gubernur. Pasti ada itu. Nah, karena dia sudah menetapkan mimpi itu sebagai sebuah destinasi, maka dia akan bekerja buat itu. Segala sesuatu yang dia lakukan setiap hari itu dalam rangka menuju destinasi itu. Kalau aku dulu waktu kecil tinggal di Tojo Ulu, ya, tinggal di Tojo Ulu, aku cuma dua cita-cita. Pertama, aku pengen jadi wong terkenal, karena menurut aku jadi wong terkenal itu banyak lemaknya, ya, banyak fasilitas, ya, pasti diistimewa ke wong gitu ya, dinjuk jalan ini, dinjuk jalan itu, ya. Nah, yang kedua, aku pengen tinggal di luar negeri. Jadi untuk budak kecil yang tinggal di Tojo Ulu, Palembang gitu ya, itu absurd sebenarnya cita-cita ya. Mak mano ceritanya, wi pengen jadi wong terkenal. Ingoklah kondisi kau sekarang ini. Mbak, kau siapa? Kau tinggal di mana? Udah gitu kedua, mak mano caranya pacak tinggal di luar negeri. Ya. Nah, tapi karena aku sudah menetap kedua hal itu sebagai mimpiku, yang kemudian bertransformasi menjadi sebuah cita-cita, dan cita-cita itulah yang mendorong aku untuk sampai ke situ. Kejadian yang iya, kejadian ya, dari titik aku mempunyai mimpi pengen jadi wong terkenal itu, aku ingat kan aku umur 8 tahun. Umur 8 tahun ya. Tidak begitu lama ya, 21 tahun kemudian ketika aku berumur 29 tahun, muncullah aku di TV, membawakan acara. Nah, waktu itu TVRI, barang siapa yang muncul di TVRI, jangan ke setiap hari, sebulan sekali, rutin, pasti jadi bintang, pasti ngetop. Ya? Nah, dari situ jalanku terbuka, akhirnya aku jadi wong terkenal. Dari terkenal, masuklah aku ke profesi bermacam-macam, sampai akhirnya menjadi seorang politisi, menjadi seorang anggota DPR, yang komisinya itu bermitra dengan Kementerian Luar Negeri. Nah, jadi barang itu. Ya, padahal cita-citaku pertama itu hanya ingin tinggal di luar negeri. Nah, ternyata melalui proses menjadi seorang diplomat, ya, menjadi seorang anggota Komisi 1 yang membawahi Aduh ya rasanya. Halo, masih dengar? Hanang luar negeri ya Kak ya, rasanya Komisi 1 tuh. Iya. Bermitra dengan Kementerian Luar Negeri, di sana ada jalan, yang tadi cita-citanya cuma tinggal di luar negeri, akhirnya menjadi seorang duta besar. Jadi kejadiannya itu bahkan lebih besar, ya, lebih hebat dari apa yang kita cita-citakan. Nah, jadi kalau menurut aku itu yang harus dipelihara, yang harus dipunyai oleh anak-anak muda itu, ya, generasi berikut itu adalah mimpi, ya, karena mimpi itu adalah destinasi. Ya, pelihara mimpi dengan baik. Kemudian berdoalah. Doa yang paling manjur itu adalah doa wong tua dan doa dari kawan-kawan. Nah, insya Allah apapun yang kita impikan itu akan segera terrealisasi. Insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita mimpikan itu akan menjadi kenyataan. Sudah Kak? Apa? Sudah. Kami masih tidak dengar. Ngomong semalaman lagi gitu. Nak ngomong apa lagi itu? Oke, luar biasa. Ini kelihatannya, ya Kak. Sekali lagi nih. Iya Kak. Ya. Aku pengen merespon apa yang disampaikan oleh Pak Gub tadi. Ya. Bangga sebagai orang Sumatera Selatan. Saya rasa itu suatu keinginan yang tidak berlebihan. Memang kita pantas untuk bangga sebagai putra Sumatera Selatan. Kita ini berasal dari broyot, istilah wong dulu tuh, broyot wong gerot. Broyot wong gerot. Broyot wong gerot. Kerajaan terbesar, ya, kerajaan terbesar pada abad ke-17 yang pengaruhnya sampai ke Asia Tenggara, bahkan ke bahkan sampai ke Asia Timur dan Asia Selatan, itu adalah Sriwijaya. Jadi kalau kita berbicara mengenai kerajaan maritim terbesar yang pernah ada di Asia Tenggara, itu adalah Sriwijaya. Ya. Nah, jadi kita memang dari broyot itu. Jadi bahwa kita itu pacak jadi wong besar, itu ada kata wong Jawa tuh ada bobot bibit bebetnya. Yes. Tidak ujuk-ujuk gitu. Jadi kita memang keturunan wong besar, keturunan wong gerot, ya. Nah, masalah jadi kaya atau tidak itu urusan lain. Urusan lain. Tapi yang penting
Tapi yang penting kita itu adalah berasal dari terah ya yang memang harus hebat gitu. Tinggal bagaimana kita mengkapitalisasi terah tersebut. Jadi harapan dari Bapak Gubernur tadi bahwa kita harus bangga, saya sangat sepakat. Nah, satu-satunya kedutaan besar Republik Indonesia di luar negeri yang ruang tamunya itu didekor secara Sriwijaya itu adalah BRI kita di Wellington. Iya, keren. Gak kan Benar. ke sana. Jadi tempat aku menerima tamu, ya, aku menerima tamu-tamu kehormatan, ya, yang datang ke KBRI itu kuberi nama Ruang Sriwijaya. Sayang aku tidak bawa fotonya. Nah, Ruang Sriwijaya itu didekor sedemikian rupa sehingga menyerupai rumah adat di Palembang. Jadi ada lemari emas, ya, ada kursi dan segala macam termasuk biasa aku dibantu oleh kawan-kawan pengusaha yang berkenan sehingga itu bisa terrealisasi dengan baik. Jadi ya aku bangga lah sama KBRI yang mempunyai ruang yang dekorasinya adalah perkataan KBRI ruang Sriwijaya. Nah, itulah manifestasi dari kecintaanku terhadap daerah asal, daerah kelahiran di mana saya dibesarkan dan memupuk mimpi saya. Oke, terima kasih banyak Kak. Kita tepuk tangan dulu buat Kak Tantowi kita. Makin muda becaknya. Memang muda. Iya. Tantowi luar biasa. Janji nak nyanyi Nyanyi apa? Apalah Kak, sebiduk di sungai musik kayak sedekat deh. Iya dah Oke. Aku ada lagu favorit ya, pasti tahu lah. Kalau yang seumur-umur aku pasti tahu. Ya. Palembang di waktu malam, dikala terang bulan bersinar di atas sungai musik, teriring nyanyi sang dewi. Langsung ini, pecahnya ngembang Banyu Mato, kudingnya dari sini. Kangen dusun. Kangen dusun. Kapan Kak balik Palembang? Belum tahu ya? Lampir 2 tahun ndak pacak balik ini. Jadi sejak COVID ini, Selandia Baru menutup diri, ya hampir 2 tahun lah. Ndak pernah balik, dan lebih dari 2 tahun ndak pernah ke Palembang. Kaget ada waktunya balik. Insya Allah. Kan Kakak dilantik 2017, itu masa dubes 2000 sampai kapan Kak? Itu mestinya habis tahun 2020, kan 3 tahun masa dubes. Tapi alhamdulillah masih diberi kepercayaan oleh Presiden lebih dari 4 tahun, hampir 5 tahun, karena masa tugasku akan berakhir akhir Desember ini. Akhir Desember ini. Kaget kita bisi ke Pak Jokowi, kita jadi kedubes lagi, pindah negara lagi.